Kak Agnes tuh suka banget kulineran ya. Itu aku ngeliat kalau Kak Agnes keluar kota pasti eksplor kuliner ya kan, nyoba bakso mana ya kan, nyoba sate mana, kuah-kuahan sih ya, tapi lebih ke kuah-kuahan ya. Betul sekali. Bener kan? Betul sekali. Kenapa seneng banget kulineran? Seneng banget kulineran kenapa ya? Karena aku waktu kecil tuh makanannya dibatasin banget, jadi maksudnya dikontrol banget lah sama orang tuaku. Maksudnya nggak boleh, misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi ketika gede, curiosity-nya langsung wow meluber gitu. Jadi ya, and I love food gitu. Jadi ya udah explore. Sama orang tua itu dibatasin karena kesehatan atau? Karena kesehatan. Jadi I was raised by a typical Asian tiger mom. Jadi kayak dia sangat memperhatikan nutrisi aku. Sebenarnya bagus buat perkembangan otak aku karena ya berasa lah jadi lebih cepat tangkep dan lain sebagainya gitu waktu kecil. Cuma ya di saat anak-anak lain tuh boleh sering-sering makan bebas gitu, aku tuh kayak mesti ada permission dari ibu negara. Nggak boleh makan malam gitu kan biasanya? Nggak, makan justru dianjurkan banyak, tapi kayak yang dimakan apa? Iya, harus 4 sehat 5 sempurna. Tapi cita-cita Kak Agnes awalnya pramugari, bener ya? Kenapa nggak? Sampai lupa loh. Iya bener ya? Bener. Kenapa nggak jadi ngejar cita-cita jadi pramugari Kak? Karena aku takut speed. Speed. Jadi setiap kali aku mau naik pesawat, aku tuh ada masanya aku nggak bisa melandas. Pesawat take off tuh, itu kan ada rasa yang kayak perutnya kayak gitu kan. Aku tuh the opposite of speed junkie atau adrenaline junkie. Jadi itulah yang menjadi barrier terbesar aku untuk udah deh kayaknya gue terlalu unrealistic untuk ini, apalagi turbulence gitu loh. I couldn't handle that. Tapi emang aku nggak bisa naik mobil kenceng-kenceng kecuali itu buat kerjaan ya. Karena syutingan ujung-ujungnya ngelakuin juga kan gitu. Tapi kalau untuk melakukan itu every single day for the rest of my life, nah iya makanya pertanyaannya kan kalau misalnya keluar kota atau keluar negeri kan pasti naik pesawat dong. Kalau itu masih oke karena udah terbiasa. Frekuensinya nggak terlalu sering. Iya. Oh, sementara kalau pramugari itu udah pekerjaan dong, setiap hari ngadepin kayak gitu. Sebenarnya sih aku sekarang udah bisa-bisa aja naik pesawat gitu. Aku lebih nggak bisa naik mobil ya. Oh gitu. Karena mual. Iya. Terus biasanya harus di depan tuh duduknya. Iya. Iya kan? Dan nggak boleh main handphone. Betul. Kalau nggak bakal mual. Tapi nggak mau ngejar lagi Kak cita-cita yang awal banget jadi pramugari. Enggak sih, karena cita-citaku menjadi pramugari itu tidak sebesar my love for acting. Oh iya. Iya, tapi true story ya. Dari kecil Kak Agnes itu udah merasakan namanya pertunjukan teater dan emang dari kecil suka banget sama film-film Indonesia ya Kak? Yes. Tapi maksudku tertarik atau suka sama hal itu belum tentu kita akhirnya terjun jadi orang tersebut kan, jadi pelakunya. Nah itu kenapa akhirnya Kak Agnes membulatkan tekad gitu ya, maksudnya untuk oke, gue jadi aktor deh atau aktris gitu. Sebenarnya untuk aku masuk ke ranah profesional sebagai pelaku film, it was purely accidental. Jadi aku emang I had a thirst for being an actor, itu benar. Tapi waktu aku lulus kuliah, sebenarnya cita-cita aku setelah aku mengenal dunia perkuliahan dan lain sebagainya, aku tuh sebenarnya pengennya jadi news anchor awalnya. Gitu. Nah, tapi pada saat aku lulus kuliah, ada salah satu temen deketku di kampus ngajak aku ikut satu kelas acting ini, gitu. Karena waktu itu kita pernah bikin film pendek bareng-bareng lah waktu di kampus gitu. Terus dia bilang, ikut dong, temenin gue ngambil script writing kelasnya, lu ngambil acting kelasnya. So kayak nggak mau, gue nggak mau lagi kayak gitu. Lumayan tau Nes, kalau misalnya lu dapet award best student-nya, lu bakalan dapet project lah sama salah satu mentornya. Ya udah, dari situlah aku dari project di kelas acting itu mulai terbuka, oh iya ternyata
gue lupa rasanya acting tuh gue suka banget gitu. Dan diingatkan di momen itu? Diingatkan di momen itu. Di usia aku 21 tahun lah. Gitu. Tapi waktu itu pun belum serius, masih kayak that's my side job. Aku tetap ngantor karena dulu. Berarti alasan sekarang jadi aktor itu karena perasaan itu. Maksudnya untuk komit sebagai aktor tuh? Iya. Mungkin ini terdengar klise, tapi I believe this is my calling. Karena aku lumayan sebenarnya nggak terlalu pindah-pindah sektor industri pekerjaan sih. Aku rata-rata di bidang sales. Tapi pada saat aku masuk ke industri film sebagai aktor, kayak nggak ada pertanyaan kenapa aku harus stay di sini. Sedangkan waktu aku jadi social media specialist kayak gitu-gitu, masih banyak kayak kenapa ya, apalagi yang bisa gue explore ya, apa ya gitu. Masih banyak pertanyaan itu ketika aku berdiri sebagai aktor, pertanyaannya tuh jadi ganti, apalagi yang bisa gue achieve dari industri ini, kayak gitu sih. Pernah kerja kantoran, Kak Agnes? Pernah. Di mana pasti secara financial lebih terjamin lah ya. Maksudnya gini, berarti kan udah masuk ke kantoran nih, udah ngerasain bekerja secara reguler gitu kan. Iya. Terus kan akhirnya mungkin nggak shifting tapi akhirnya oke, gue komit aktor gitu. Dimana berarti Kak Agnes nih dari nol lagi. Benar. Ya kan? Nah kenapa dari yang tadinya pekerja kantoran udah pasti gitu kan, akhirnya ngambil keputusan buat oke, gue ngambil film deh. Sebenarnya kalau dibilang aku mulai dari nol lagi nggak juga. Karena aku kan awal masuk ke dunia film itu 2016. Aku ngeplanting tuh dari film pendek, project-project kecil kayak gitu-gitu dari 2016. Ngantor 4 tahun, akhirnya aku memutuskan full time sebagai aktor itu baru di 2020. Yang dimana sebenarnya aku udah masuk ke industri yang lebih komersialnya lagi. Gitu. Sama PH-PH yang lumayan besar kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dimulai dari nol lagi enggak, tapi culture shock soal income yang stabil setiap bulan berasa. Karena kayak there are some days where I have everything and there are some days that gue makan apa ya besok kayak gitu. Tapi aku merasa beruntung karena surroundings aku tuh sangat suportif. Dari mentor aku, dari sahabat aku. Sebenarnya mereka yang ibaratnya ngasih aku guidance untuk kayak, ayo udah waktunya lo cabut. Gitu. Mereka ngasih push ke aku. Karena kalau misalnya mereka nggak nge-push aku, mungkin sampai detik ini aku masih ngantor. Gitu. Tapi awalnya orang tua skeptis ya sama pekerjaan Kak Agnes sebagai aktor. Maksudnya nggak langsung 100% gitu. Sudah pasti. Nah itu kenapa? Apalagi kecilnya Kak Agnes tuh udah disuguhin ke pertunjukan. Iya, kan? aneh ya sebenarnya. Nah, iya, maksudnya itu kan bertolak belakang kan. Tapi pas gue udah main film beneran, sempat ada skeptisnya tuh kenapa tuh? Mungkin karena dulu aku gini, ini bicara dari kacamata orang tua yang masih konvensional ya. Masih sangat black and white gitu. Kalau lo berpendidikan tinggi menurut arti mereka, berarti lo harus bekerja di sektor pemerintahan atau enggak multinational company. Itu adalah sukses menurut mereka. Kayak gitu. Dan aku sebenarnya sangat mengerti pandangan mereka. Tapi dulu tuh aku pernah ada perjanjian sama orang tuaku, kalau aku masuk ke kampus pilihan mereka, aku boleh memilih jenjang karir aku sendiri. Which is di UI? Iya. Dan aku mengabulkan permintaan mereka, lulus tepat waktu juga. Jadi ya udah, mereka kayak mau nggak support tapi kok ya gue melanggar omongan gue sendiri. Jadi kayak it's like negotiating with someone lah. Tapi in this case my parents gitu. Tapi akhirnya sekarang setelah mereka melihat aku di TV, standar orang tua tuh ada di TV. Berarti lo seleb gitu kan? Apa itu OTT terkenal? Nggak ada. Mereka juga bingung typingnya gimana kan? Itu dia. Jadi akhirnya mereka baru, dan mereka melihat juga bahwa aku bisa berkontribusi di keluarga. Aku bisa, walaupun mereka tidak pernah meminta bantuan aku, cuma maksudnya ya aku sebagai anak punya awareness sendiri untuk lebih support ke mereka. Dari situ mereka tuh lebih, oh iya kayaknya
my daughter actually has a future di entertainment industry ini. And now they fully support me. Wow, alhamdulillah berarti kayak. Berarti skeptis di awal karena mungkin belum lihat buktinya aja kali ya. Bener. Iya kan? Karena cacingnya belum ada. Iya, begitu udah ngelihat kan beda cerita. Iya kan? Iya. Lebih paling nggak ada di TV gitu kan? Iya. Wah, anak gue udah jadi artis nih. Iya. Oke. Kak Agnes tapi pernah bilang bahwa nggak tahu sekarang masih atau enggak ya, banyak ketakutan sama banyak hal. Yang akhirnya itu berdampak ke Kak Agnes takut buat ngambil suatu kesempatan, kehilangan banyak kesempatan. Itu benar nggak? Oke. Aku punya banyak ketakutan itu sebenarnya lahir dari several rejections that I have to deal with in the past, going into this entertainment industry without knowing anyone gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi in order to handle my rejection, kayak gue harus, udah deh nggak usah deh, gue tunggu dipanggil aja gitu. Sebenarnya kan salah juga ya. Gitu. Oh, berarti ini ketakutannya lebih ke industri baru ini ya sebenarnya. Iya. Berarti kesempatan yang dimaksud atau peluang yang dimaksud tuh di film nih. Di film, iya. Oh, setakut apa Kak? Maksudnya nggak mau nyapa orang baru atau kayak tertutup banget? Enggak, kalau sebenarnya kalau dibilang bikin aku jadi nggak support, enggak. Oke. Tapi lebih kepada mungkin regulating my expectations. Kalau dulu tuh aku bisa seriski ini, baru casting, kayak gue mau main film ini nih. Oke. Aku ngomong ke orang terdekat aku. Padahal kan kita juga belum tahu ya confirmation-nya apa. Yeah. Nah sekarang, to regulate my expectations, gue nggak mau ngomong ke siapapun sampai gue sign kontrak. Sampai kontrak, poster keluar. Poster keluar. Dah, itu berarti I'm in that project gitu. Iya. Sorry, ya. Tapi sebagai sebagai aktor atau aktris, kalau menurut versi Kak Agnes itu ada 3 kunci ingredients. Dia research-nya boleh juga nih. Empathy, knowledge, sama observe. Tapi Kak Agnes bilang justru dari 3 itu yang paling susah adalah empatinya. Itu bener ya? Iya. Which is pasti semua orang beda-beda. Iya. Kenapa empati menjadi hal yang paling sulit buat Kak Agnes sebagai aktor dibanding knowledge dan observe? Oke. Mungkin sympathizing with someone is one thing, tapi empathizing towards something else other than ourselves menurutku susah. Kenapa? Karena aku tuh menjadi Agnes sudah hampir 30 tahun nih. Ya. Terus aku harus berempati sama orang yang hidupnya beda banget sama aku, backgroundnya beda banget. Let's say aku harus berempati sama orang yang lebih punya banyak kesempatan dari aku. Oke. Honestly itu susah dong, karena pasti autopilot manusia kan egonya keluar. Lu mah enak, kau mendang-mending gitu kan. Iya. Maksudnya kayak, lu mah enak, lu dulu gini. Sebenarnya kan nggak sehitam putih itu kan. Nah ketika aku menjadi aktor, aku ditantang untuk bisa berempati sama karakternya. Supaya apa? Sebenarnya supaya aku jadi paham logika berpikir si karakter ini. Nah, tapi kan aku sekarang misalnya, let's say aku dapat karakter namanya Blue. Terus aku harus berempati dengan Blue dulu dong, sebelum aku bisa benar-benar mengadopt pola pikirnya si Blue ini. Apa yang dilakuin untuk bisa berempati? Apa yang dilakukan untuk bisa berempati? Sampai ke titik yang gue udah sampai empati nih. Oke. Enggak dibalikin ke diriku sendiri. Ke diri sendiri Agnes. Misalnya kayak, let's say Blue karakter, Agnes adalah Agnes. Misalnya Blue diputusin cowok. Sebisa mungkin aku akan surprise si Agnes untuk kayak, gue kalau digituin gue mah kayak gitu. Oh gitu? Iya, kalau aku ya. Balik lagi aku bukan theory based actor. Jadi aku akan, gue cari nih siapa orang yang kira-kira karakter nyatanya itu mirip sama si Blue. Berarti kalau misalnya kita dapat karakter, agak jadi gimana ya? Mungkin terbilang subjektif kali ya. Maksudnya gini, kita nggak boleh benci sama apa yang dia lakuin. Make sense nggak kayak gitu? Make sense.
Oh gitu ya? Iya, aku ya. Seru banget mempelajari balik film lagi, ya. maksudnya aku nggak ngerti terlalu banyak soal teori. Ya. Bener nggak kenapa kayak gitu? Kalau misalkan kita jadinya ngejudge atau gimana sama karakternya, nggak berempati, jadinya malah ada gesekan. Iya. Malah bentrok ya? Iya, dan jatuhnya mungkin kalau di aku, jatuhnya karakter Agnesnya lebih kuat daripada karakter Blue-nya ketika bermain. Oke, padahal kan di film ini Blue-nya. Peran utamanya Blue nih. Bukan Agnes. Emang pakai badannya Agnes. Agnes hanya badannya. Pakai emosinya Agnes juga. Tapi kan we have to mix it. It's like a recipe kan gitu. Okay. For me ya gitu. But I don't know, I may be wrong. Karena banyak orang yang juga punya cara yang berbeda gitu. Oke, berarti badan Agnes cuma kendaraan. Kayak gitu. Guess so. Untuk film ya? Untuk film ya. Ya sebenarnya untuk project-project yang aku jalanin ya semuanya, film pendek, film panjang, series gitu. Cuma aku nggak bisa bohong, aku pasti pakai Bank of Emotions yang Agnes punya dulu. Karena kan that's my core beliefs ya. Iya, dan itu udah anugerah dari yang di atas kan sebenarnya emotion iya. itu. Yes. Sebagai aktor, menurutku ada yang sangat menjaga eksklusivitasnya mungkin ya bisa dibilang. Kayak gak terlalu di sosmed tuh kayaknya dia mengeluarkan tentang dirinya, konten-konten di sosial media tuh sangat terkurasi banget. Menurut aku Kak Agnes di TikTok khususnya lumayan terbuka dan sangat sharing tentang experience yang Kak Agnes alamin. Yes. Latar belakangnya apa? Kenapa Kak Agnes sharing soal personal experience? Oke, karena pertama mungkin aku emang orangnya suka ngobrol aja kali ya sama siapapun in general. Gitu. Jadi aku tuh ngelihat, aku tuh sebenarnya bukan tipikal yang ngelihat audience gue di TikTok sukanya apa ya. Sebenarnya aku nggak kayak gitu. Aku nggak curated di dalam otak aku gitu. Jadi ya apapun yang menurut aku oke, aku seneng aja nge-share-nya. Kayak it's just, itu malah bikin aku happy aja gitu. I can share, maksudnya mau views-nya berapa kayak gitu, sebenarnya aku nggak ngelihat gitu. Jadi kayak that's why mungkin aku tuh tidak menjadikan TikTok aku sebagai showreel aku sebenarnya. Jadi it's part of me yang lebih naked kali ya, quote unquote. Gitu. Berarti itu jadi platform buat have fun aja sebenarnya. Iya. Banget. Tapi dengan views yang banyak segala macam gitu kan, pernah nggak kepikiran jadi TikToker gitu? Maksudnya diseriusin gitu? Pernah banget. Dan lucunya ada beberapa artikel yang melabelkan aku sebagai TikToker instead of actor. Dan gak apa-apa juga, karena menurut aku Agnes di mata orang yang ada di sini aja pasti beda semua. Dan itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Di media dibilangnya TikToker itu jauh banget loh Kak. Nggak apa-apa. Kan menurut mereka. Yang penting kan aku tahu aku apa. Jadi aku nggak apa-apa banget. Justru misalnya orang yang di sana ngelihat aku sebagai customer biasa. Kamu ngeliat aku sebagai bintang tamu. Yang di sini ngeliat aku sebagai teman aku, kan udah beda-beda kan labelnya gitu. Jadi kayak it's always been like that. Industri film Indonesia tuh sekarang udah cukup open nih Kak. Ya. Walaupun sebenarnya di tahun 80-90-an emang sebenarnya justru film Indonesia tuh sangat lebih open lagi. Tapi menurut aku di pertengahan 2000-an tuh mulai hilang gitu kan. Terus sekarang nih kayaknya lebih terbuka lagi gitu. Dalam hal-hal yang mungkin bisa dibilang sensitif, sekarang ini udah bisa lebih paham kayaknya di industri ataupun di penontonnya gitu. Nah, jujur aku ngeliat Kak Agnes adalah salah satu orang yang menjadi pelaku yang atau aktor yang cukup terbuka akan hal itu gitu. Di beberapa film ada misalkan adegan yang romance gitu kan. Nah, menurut aku ya, kita tinggal di negara ini itu kan bukan hal yang mudah juga, walaupun tadi situasinya yang tadi aku bilang gitu Kak. Tapi menurut aku itu menarik banget sebagai aktor bisa melakukan seni peran seperti itu gitu. Nah, Kak Agnes sendiri secara pribadi kenapa bersedia untuk menerima adegan romance lah? Kenapa? Karena sebenarnya yang pertama aku ngelihat skripnya dulu ya. Kalau skripnya memang membutuhkan adegan itu menjadi winning factor buat aku. Kayak maksudnya, gue mau
dan aku juga lihat lawan mainnya. Aku nggak bisa bohong, aku harus lihat lawan mainnya. Kenapa? Karena kita kan bermain dengan namanya chemistry. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa milih lawan main kita siapa gitu, dan aku nggak akan mencetuskan nama kayak ganti ini aja dong, nggak gitu. Apalagi di satu film itu kan kebetulan yang jadi lawan main aku kan sahabat aku sendiri, so it's another winning factor buat aku gitu. Jadi kenapa waktu itu aku mau ngambil adegan itu? Karena ceritanya bagus, lawan mainnya aku percaya dan sudah ada chemistry-nya. Terus yang ketiga, aku juga sebenarnya pengen ngetes sejauh apa aku bisa commit to my profession as an actor. Karena balik lagi sebenarnya kan itu karakter, itu bukan Agnes lah ibaratnya kayak gitu. Jadi mau nantinya ada orang yang berpikir ABC, menurut aku sama aja. Kalau misalnya aku bermain karakter di adegan lain pun pasti akan ada yang punya pikiran lain juga gitu. Oke. Tapi kalau di film itu challenge terberat nggak? Adegan kayak gitu? Iya. Yes and no. Oke. Yes, kalau misalnya tandeman aku, misalnya aku ngerasa frekuensinya belum sama tandeman aku, it's gonna be a hard challenge. Tapi bisa juga no kalau lawan main aku enak. Dan sebenarnya banyak adegan lain yang menurut aku sama beratnya dengan adegan seperti itu. Bahkan yang aku menarik aku karena aku baru tahu juga. Iya, yang non romance, let's say. Gitu. Misalnya adegan action Tira gitu misalnya. Tapi pada saat itu kita juga memainkan emosi yang cukup advance, quote unquote ya. Adegannya misalnya actionnya cuma kedorong atau gimana ya, terlihatnya gitu. Tapi kan itu ada blockingan, kita harus mikir blocking, kita harus mikir kamera di mana, lighting di mana. Terus udah gitu adegannya waktu itu nangis. Dan tipikal nangis itu juga beda-beda kan. Gitu. Jadi sama beratnya dengan adegan romance yang tadi kamu refer gitu, karena aku harus bermain action di saat emosi aku juga lagi bergejolak, itu juga susah. Oke. Di sekitar kita banyak banget isu nih Kak, ya kan? Isu yang pertama adalah industri film Korea Selatan. K-drama, K-movie, pokoknya pop culture Korea lah. Menurut Kak Agnes, kenapa industri film Korea semasif itu di sini? Menurut aku mereka bisa semasif itu, sebenarnya mereka udah planting dari lama banget. Itu yang pertama. Ini subjektif ya. Apalagi kondisinya kan Amerika, US, Hollywood tuh udah nguasain banget kan industri film. Asia nih yang deket banget sama kita masuk, dan semasif itu. Nah, menurut aku yang tadi selain pertama mereka udah planting dari lama, dari puluhan tahun yang lalu. Yang kedua menurut aku Korsel itu punya signature-nya. Let's say, kalau kita nonton drama Korea, cara mereka ngomong aja kita bisa nyontohin sekarang, ya kan? Kayak kita tahu ini pasti. Nggak usah ini nadanya, pasti. Gitu. Ini pasti kayak drama, mau itu film kayak Extreme Job yang kayak komedi, atau misalnya Killer Paradox yang kayak very serious kayak gitu, atau misalnya kayak Boys Before angkatan gue ketahuan banget Boys Before Flowers. Itu semua kan walaupun beda-beda genre tapi mereka punya satu benang merah yang sama gitu loh. Mereka punya signature-nya, dan mereka tuh gimana sih, mereka tuh menurut aku menjual the Korean dream. The perfect and ideal life of being a Korean citizen adalah misalnya mereka punya barang ini, mereka perginya ke sini. Itu dijadikan formula menurut aku di mereka ya, di universe mereka. Dan kita yang nonton
bahkan ada dijual soju halal just because people want to try soju. Itu kan sebenarnya karena kita ngelihat kebiasaan mereka pulang kantor makan bakar-bakaran minumnya soju. Kayak gitu-gitu sih. Menurut aku yang kuat tuh itunya. Berarti mereka yang kuat tuh nge-capture justru budaya mereka tapi dengan cara pop gitu kali ya? Iya. Modern gitu, bukan yang harus tradisional yang dengan cara yang mudah sekali diserap. Isu kedua adalah soal asosiasi. Tipikal orang Indonesia adalah kalau misalkan ngeliat artis atau aktor gitu adalah mengasosiasikan apa yang dilihat di layar sama kehidupan nyatanya. Nah, itu kenapa menurut Kak Agnes? Kenapa ya? Kayaknya itu nggak tahu ya apa di luar juga ya. Tapi itu di Indonesia sama bahkan bisa sampai ngejudge gitu. Misalkan ada karakter dia pelakor gitu, let's say. Sampai real life-nya iya kan, maksudnya sampai seasosiasi itu sedekat itu ya. Menurut aku karena film ataupun series bermain dengan emosi orang yang menonton kan. Sama aja seperti nggak usah jujur deh, aku deh dulu waktu kecil nonton Meteor Garden nih ya. Hah? Barbisu alias Sancai pacarnya sama Wacele, bukan sama Jerian. Loh, kan mereka kayak gitu. Karena kan aku belum tahu logika sebenarnya kayak gimana. Dan aku udah terlanjur invested sama apa yang mereka build gitu. Jadi menurut aku itu suatu hal yang inevitable. Dan ya udah, kalau aku sih menanggapinya sebagai aktor happy aja. Oh, kalau diasosiasikan di kehidupan nyata, let's say kayak sebenarnya enggak, fine buat Kak Agnes. Fine, selama tidak ada statement dari aku gitu. Karena it's all going to be just an assumption until I make a statement kan sebenarnya gitu. Kak Agnes, thank you so much. Thank you so much ya. Manusia biasa, program Terima kasih. Semoga Kak Agnes sehat selalu, maju terus karirnya. Amin. Aktor aktris semuanya, proyek-proyeknya makin banyak. Amin. Pertanyaan terakhir, Kak Agnes adalah aktor. Kenapa hari ini datang ke sini? Kenapa? Karena itu baik lagi aku seneng ngobrol dan aku tuh seneng banget kalau misalnya diundang sama podcaster baru. Karena I was there, maybe I am still there juga gitu. Jadi menurut aku yang bisa ningkatin kepercayaan diri kita nih sebagai pelaku di industri seni ini adalah ketika kita dipercaya sama orang gitu. Setuju. Dan aku berharap dengan aku datang ke sini tuh menambah kepercayaan diri kalian untuk we may start small, tapi if you guys are consistent, if we are consistent, itu kayak percaya deh akan membuahkan hasil. Amin. Aku juga percaya. Semoga kita bisa saling support, Kak. Amin. Sehat-sehat ya, Kak. Makasih banyak. Sehat juga. Sehat. It's a wrap. Yay! Thank you ya guys. Thank you so much. Makasih banyak. Thank you.